Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 19622011136. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori efisiensi pasar. Menurut Rohma tahun 2017, ia menjelaskan efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar. Menurut Chandra tahun 2006, ia menjelaskan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Selanjutnya, teori efisiensi pasar akuntansi digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain seperti contohnya yaitu berita-berita, analisis keuangan, serta harga pasar itu sendiri. Setelah itu, menurut Widyasari, Sufa, Amalia, dan Praswati pada tahun 2013, mereka mengatakan atau menjelaskan aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Menurut Fama, Fisher, Jensen, dan Roll tahun 2008, yaitu mereka menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu yang pertama ada informasi masa lalu, yang kedua ada informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan yang terakhir yaitu informasi privat. Selanjutnya saya akan membahas tentang informasi privat terlebih dahulu. Jadi informasi privat ini dibagi sebagai berikut, yaitu ada yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah, yaitu pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau bisa disebut dengan random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Selain dari efisiensi pasar dalam bentuk lemah, di sini juga ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yaitu pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan atau all public available information, termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan tersebut atau perusahaan emiten. Lalu, informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Contohnya itu ya pertama ada pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan produk baru. Terus yang kedua, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Terus yang ketiga, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Dan yang terakhir yaitu efisiensi pasar bentuk kuat.
atau yang bisa disebut dengan strong firm. Pasar di sini dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Sekian materi untuk hari ini, yaitu teori efisiensi pasar. Semoga apa yang tadi sudah saya jelaskan semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak kekurangan saat dalam penyampaian dan penjelasan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.